Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pembelajaran online, pembelajaran dari rumah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ini adalah tahun ajaran baru di tahun masih dalam masa pandemi corona ya. Jadi kita belajarnya dari rumah. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu dan saya juga perkenalkan mata pelajaran yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini. Jadi dari sekolah mengamanahkan saya untuk eh, membawakan pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan sesuai roster yang ada ya. Nah, jadi hari ini nggak ada materi, jadi hari ini tidak ada materi. Saya hanya perkenalan sekaligus memberikan beberapa arahan petunjuk mengenai mata pelajaran ini. Ya, sebelumnya nama saya dulu ya diperkenalkan. Ada di layar, ada slide-nya itu. Jadi nama lengkap saya Muhammad Nasir SPDI itu gelarnya. Ya, saya mengajar di SMK Muhammadiyah Bungoro untuk 2 mata pelajaran. Ya, jadi Pak Nasir ini panggil saja begitu, mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya mengajar PAI, pendidikan agama, khusus di kelas 12, kelas 3. Di kelas 11 dan di kelas 10 saya mengajar pendidikan kemuhammadiyahan. Barangkali ada yang yang bertanya-tanya apa mata pelajaran ini, Pak? Baru saya dapat ini mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Kalau pendidikan agama Islam mulai dari SD, SMP sudah dipelajari. Tapi pendidikan kemuhammadiyahan ini bagi yang tidak bersekolah di Muhammadiyah, bukan dari MTS Muhammadiyah, bukan dari MA Ibtidaiyah Muhammadiyah, tentu tidak tahu mata pelajaran ini. Ya, oke, kita lanjut. Tak usah terlalu panjang perkenalan saya ya. Nanti kita ketemu insya Allah di pembelajaran di dalam kelas. Mudah-mudahan ya. Apa itu pendidikan kemuhammadiyahan? Kita jawab. Ya, pendidikan kemuhammadiyahan adalah mata pelajaran khusus. Ya, mata pelajaran khusus untuk nomor 1 ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena kita sekolah di Muhammadiyah, maka hukumnya dalam kurikulum wajib belajar pendidikan kemuhammadiyahan, persyarikatan Muhammadiyah. Makanya ada mata pelajarannya mulai dari SD ini. Ibtidaiyah kalau di madrasah sampai perguruan tinggi dipelajari mata pelajaran ini, pendidikan kemuhammadiyahan. Saya kuliah di Unismu Makassar juga sama. Belajar 4 tahun di sana kemuhammadiyahan. Jadi ini khusus memang hanya ada di sekolah Muhammadiyah. Jadi saya katakan tadi, kalau bukan dari sekolah SMP Muhammadiyah, bukan dari Sanawiyah Muhammadiyah, maka tentunya pelajaran ini pelajaran yang asing, pelajaran yang baru untuk para siswa sekalian. Ya. Yang kedua, saya tidak terlalu lama lagi. Yang kedua, kenapa pelajaran Muhammadiyah ini pelajari? Ya, Muhammadiyah itu adalah organisasi terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah buka cabang istimewa di berbagai negara. Sampai di Eropa. Di Asia, di Eropa, ya di Amerika pun sudah ada. Di Australia juga sudah ada. Maka Muhammadiyah ini adalah bagian dari Islam. Nah, karena kita beragama Islam, kita bersekolah di sekolah Muhammadiyah, maka pelajaran kemuhammadiyahan ini menjadi cabang daripada pelajaran pendidikan agama Islam. Al-Islam kemuhammadiyahan kalau di persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini biasa disebut dengan juga ismubah. Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Ini pelajaran yang cenderung wajib dipelajari bagi siswa-siswa yang bersekolah
di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi karena kita beragama Islam, kita orangnya sekolah di Muhammadiyah, maka kita sedikit-sedikit mempelajari apa itu Muhammadiyah dan apa itu pendidikan kemuhammadiyahan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita belajar pendidikan kemuhammadiyahan? Sebagai pelanjut atau yang nomor tiga ini, kaderisasi. Apa itu kaderisasi? Adalah pelanjut, estafet. Ya, guru-gurumu ini akan tua dan akan dilanjutkan oleh anda-anda yang masih muda. Itu disebut dengan kaderisasi. Jadi dipelajarinya pendidikan kemuhammadiyahan ini agar Islam tetap berjaya, Muhammadiyah punya penerus, maka disebutlah kaderisasi dari pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Kalau dalam organisasi disebut Angkatan Muda Muhammadiyah, mulai dari IPM, IMM, Pemuda, Nasyiah, Tapak Suci, Hizbul Watang, ya, Aisyah dan seterusnya. Itu semua disebut kaderisasi di Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, jadi kalau Anda tamat nanti mempunyai ijazah tambahan, bukan hanya ijazah dari Diknas, dari Dinas Pendidikan, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Kita belajar dari rumah pendidikan kemuhammadiyahan. Yang pertama, alat belajar. Apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran dari rumah untuk pendidikan kemuhammadiyahan ini. Yang pertama adalah HP smartphone. HP biasa kita tidak bisa pakai tentunya karena umumnya kita pembelajaran seperti ini. Pembelajaran yang memakai jaringan internet. Saya offline kan ini, saya rekam saja untuk jadi pembelajaran dari rumah. Yang kedua, buku dan alat tulisnya tentunya. Sudah beli barangkali, sudah dimiliki di rumah, diberikan oleh orang tuanya masing-masing. Karena buku ini itulah yang dipakai, dipoto nanti oleh smartphone tadi, setelah ditulis apa materi dari guru, sisa dikirimkan ke guru yang bersangkutan. Yang ketiga, aplikasi belajar. Aplikasi belajar yang saya pakai saat ini itu adalah Zoom, aplikasi Zoom. Ya, banyak sebenarnya aplikasi. Namun dari Zoom ini saya kirim lagi ke YouTube. Nanti Anda nonton di YouTube materinya. Supaya kenapa di YouTube? Supaya materinya tidak hilang. Nanti saya dari YouTube kembali saya share di bagikan di WA masing-masing siswa. Supaya di YouTube itu tidak hilang, tersave di situ. Jadi bisa dinonton, bisa diputar berulang-ulang tanpa harus Anda simpan. Cuma harus ada kuota jaringan internet, ya. Itu ya, yang tiga ini untuk alat belajar untuk pendidikan kemuhammadiyahan. Untuk bukunya buku catatan saja yang Anda pakai, ya. Tidak usah, tidak ada modul, tidak ada LKS, tidak ada juga fotokopi, tidak ada. Kita cuma pakai satu buku saja, itu yang dipakai menulis. Untuk buku paket belum ada, di perpustakaan juga tidak ada. Jadi materinya itu sudah saya ringkas nanti. Jadi siswa tidak terlalu banyak dipelajari, yang penting-penting saja menurut saya, itu yang akan saya berikan materinya kepada siswa. Bagian yang kedua ada penilaian. Ini ya, penilaian meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah dijelaskan bagi yang sudah mengikuti kemarin MPLS di sekolah oleh Ibu Yusdarina, sudah disampaikan sikap, ya, termasuk kerajinan di situ. Kerajinan dalam belajar dari rumah ini. Siapa yang rajin itu masuk di penilaian sikap bagi pendidikan kemuhammadiyahan. Pengetahuan, nanti kita bagi di situ ada pengetahuan untuk materi-materi tertentu. Yang ketiga untuk keterampilan. Ini keterampilan karena tadi kita adalah Muhammadiyah, Islam dan kaderisasi, maka ada keterampilannya itu dalam bentuk seperti membaca Al-Quran sampai menghafal kalau bisa, ya, agar Islamnya itu betul-betul nampak dari sekolah Muhammadiyah. Hanya itu ya materinya yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan
kedepannya bisa kita sama-sama baik ya, bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik ya, tidak ada yang kendala. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita bertatap muka di kelas karena kita ini kelas 10 ini belum pernah ketemu. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.